Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Arif Andrian dari kelas 1A1 dengan NIM 2102450. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam tahun ajaran 2021-2022. Untuk soal pertama, bacalah surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan definisi agama menurut bahasa dan istilah, serta definisi agama menurut para ulama. Pertama, kata agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang merujuk pada sistem kepercayaan, tradisi Hindu dan juga Buddha. Kata agama juga menurut beberapa teori berasal dari kata gam yang berarti pergi, sebagaimana dalam Belanda gaan dan dalam bahasa Inggris go. Setelah ditambahkan awalan dan akhiran a, didapatkanlah kata agama yang berarti jalan. Ada juga yang beranggapan bahwa agama merupakan gabungan dari dua kata, yaitu a, tidak, dan gama yang berarti kacau. Maka dari itu, agama dapat diartikan sebagai tidak kacau. Sedangkan menurut istilah, agama dapat dikatakan sebagai suatu jalan atau peraturan yang bertujuan untuk membimbing manusia agar bisa memiliki kehidupan yang baik sesuai dengan jalan Tuhan. Untuk soal yang ketiga, yaitu apa arti Islam, bagaimana cara memahami Islam yang efektif, serta penghayatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, apa itu Islam? Islam merupakan berasal dari kata-kata bahasa Arab, yaitu aslama, yuslimu, dan islaman, yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan juga masuk dalam keselamatan. Secara istilah, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya kepada manusia-manusia. Lalu, bagaimana cara memahami Islam yang efektif? Tentu saja dari dua sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kita dapat mempelajari banyak hal dari Al-Quran, mulai dari tata cara pelaksanaan ibadah, apa yang harus dilakukan, hingga hal yang tidak boleh kita lakukan. Kita juga dapat memantapkan diri dan iman dengan membaca Al-Quran, serta mengetahui arti dan makna dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Alangkah baiknya juga kita berguru kepada orang yang memiliki tingkat pemahaman Islam lebih tinggi, karena belajar dengan guru mungkin akan dapat lebih memantapkan iman kita. Lalu, penghayatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Islam hidup dalam hidup kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga kita tidur. Mulai dari membaca doa bangun tidur, masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri, dan lain-lain. Penghayatan yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca Al-Quran, mengetahui artinya, dan memahami tafsirnya. Dengan seperti itu, kita dapat lebih memahami Islam tiap harinya. Untuk soal yang keempat, yaitu jelaskan apa maksud dari Al-Quran, jelaskan apa saja isi pokok kandungannya, serta bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, kata-kata Al-Quran sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a, yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Juga dapat diambil dari kata al-qira'ah, yang berarti kumpulan suatu huruf-huruf atau kata-kata yang tersusun satu sama lainnya menjadi suatu pelafalan yang rapih. Oleh karena itu,
Al-Quran juga biasa disebut sebagai bacaan atau tilawah. Kata Al-Quran sendiri juga dapat juga berhubungan dengan kata-kata bahasa Suriah yaitu Qaryana, yang berarti kitab suci. Juga dapat diambil dari bahasa Ibrani Mikro, yang berarti pelafalan suatu kisah. Secara istilah, Al-Quran adalah selanjutnya pokok-pokok kandungan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah ialah suatu sistem kepercayaan yang mengangkat pada kebenaran atau kepercayaan sepenuhnya. Adapun pokok-pokok akidah atau kepercayaan, yang pertama adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercayai adanya malaikat, rasul dan juga kitab Allah. Yang ketiga, mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mempercayai Al-Quran sebagai kitab yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Yang terakhir, mempercayai hari akhirat di mana kita semua akan dihidupkan dan dihisap amal baik dan buruk yang telah kita lakukan di dunia. Selanjutnya ada ibadah. Ibadah merupakan berarti menghadap atau mengabdi. Ibadah dapat diartikan sebagai interaksi antara manusia dengan Tuhannya. Adapun pokok-pokok ibadah yang diajarkan, yang pertama adalah sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Lalu ada interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran tentu saja tidak hanya dibaca. Selain membaca, kita juga harus mengartikannya dan mengetahui makna dari Al-Quran tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya setelah membaca, kita juga mengartikan dan menafsirkan ayat tersebut. Dengan cara tersebut, kita dapat mengetahui makna dari ayat itu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk soal kelima dan terakhir, yaitu jelaskan apa maksud dari iman dan juga hal apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan iman tersebut. Pertama, kata iman biasa digunakan oleh orang Arab, at-tasdiq, yang berarti pengakuan, kepercayaan akan sesuatu, dan juga ketetapan hati. Hati yang dimaksud di sini adalah potensi yang tersimpan dalam diri setiap manusia-manusia yang berfungsi sebagai tempat perasaan batin. Para ulama sendiri memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang iman ini. Pertama, Ahmad Farid. Ia mengartikan iman sebagai pembenaran akan Rasulullah SAW dan segala yang ia katakan melalui Robnya. Pembenaran ini dapat dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, pembenaran, penerimaan. Yang kedua, cinta. Dan yang ketiga adalah amal. Al-Adnani dan Abdurrahman mengartikan iman sebagai ucapan dan amalan hati serta ucapan dan amalan lisan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang yang memiliki ketetapan hati, berserah diri, mengakui, mengucapkan syahadat, dan raganya bersedia untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dapat dikatakan sebagai orang yang beriman atau mukmin. Lalu, cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu kepentingan iman bagi diri kita. Pertama, iman sangat penting karena iman merupakan dasar, pondasi, dan juga akar bagi kita untuk melakukan suatu amal perbuatan. Iman jugalah yang menjadi dorongan bagi kita untuk dapat melakukan suatu amal perbuatan. Iman juga dapat membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan yang terakhir, imanlah yang membuat kita merasa selalu aman dan tenang. Cara meningkatkan iman. Yang pertama, tentu saja dengan mempelajari ilmu-ilmu yang benar, menyibukkan diri dengan Al-Quran, dan tentu saja tidak hanya membacanya. Kita harus memahami, menghayati, dan mengaplikasikan apa yang telah kita yakini dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada mempelajari ayat-ayat kauniyah. Dan yang terakhir, ada senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan satu-satunya cara agar kita dapat berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan kita. Maka dari itu, kita harus terus menegakkan ibadah dan jangan pernah lalai dalam melaksanakannya. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan selalu mendapat perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya manusia adalah tempat kesalahan dan satu-satunya yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.